kanan. Ya kan? Ya, seolah-olah saya ini bahagia aja, padahal sebenarnya dia sudah down. Seolah nggak apa-apa, tapi sebenarnya hati dia udah remuk. Atau bisa jadi karena dia seorang irasional, semua orang itu salah semua, sayalah yang benar. Saya yang paling benar. Suami saya salah. Ya, Saya mendukung. Dia memanipulasi dirinya yang punya kekurangan. Misalnya dia bilang tadi kan, oh suami dia tidak perhatian. Nah itu di situ. Kemudian dia akhirnya apa? Dia tidak mau melakukan melayani suaminya. Ya. Ibu ingin diperhatikan, tapi ibu tidak ingin melayani suami ibu. Bagaimana ini? Bisakah sebuah komunikasi itu terjadi? Itu sebuah proses konfrontasi. Oh, jadi dibalikin lagi ya Bu ya? Ya, ketika ada pertentangan yang dia sampaikan, ada sebuah keinginan, tapi ada sebuah realita yang dia lakukan yang itu sebenarnya nggak ideal gitu, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Misalnya seorang anak, misalnya kan, dia ingin diperhatikan, dia ingin misalnya minta belanja orang tua, minta tambahan belanja dari orang tuanya, sementara orang tuanya nggak mau ngasih. Kemudian kita coba Anda tunjukkan bagaimana cara kamu minta belanja sama orang tua, Mak. Ya biasa Bu, waktu pagi Mak minta belanja Mak. Mau duit. Nah, Mak, terus di situ muncul konfrontasi kita. Oke, baik, tadi kamu sudah tunjukkan gimana kamu minta belanja sama orang tua. Menurut kamu, kalau kamu jadi orang tua, Mau nggak ngasih? tiba-tiba kamu meminta dengan cara seperti itu, mau nggak kamu mengasihinya? Itu sebuah bentuk konfrontasi. Pengen putus. Oke. Nah, bisa juga konfrontasi perbedaan yang saya bilang tadi, manipulasi sikap. Gak apa-apa Bu, biarkan aja Bu saya cerai. Gak apa-apa saya ya. Ya kan? Anda mengatakan Lintang mengatakan gak apa-apa cerai. Tapi tangan Lintang menunjukkan ada sesuatu yang ingin tertekan, yang ingin masih harus dituntaskan. Menunjukkan perasaan gelisah dari tangan Lintang. Gimana ya? Nah, itu seperti itu. Atau Bu, saya bahagia Bu, suami saya menikah lagi, nggak apa-apa. Datar kan? Itu yang disebut dengan manipulasi tadi. Saya sering. Ya kan? Nah, makanya seorang konseli harus peka dalam melihat how the person orang itu. Konselor ya, bukan konseli. Masa konseli? Seorang konselor Ya, harus kamu peka gini. melihat how the person orang itu, termasuk bahasanya. Itu yang saya bilang. Ketika konseli itu bercerita bahwa Matanya dia yang kemana-mana. benar, kita harus berada selalu di tengah-tengah, Netral. netral. Tidak Gak boleh memihak. terbawa kepada konseli. Oh benar, jadi ada suami Anda jahat benar. Ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, terus kita cerita, iya saya juga gitu tuh. Ditimpa, adu nasib kita. Aduh Adu nasib. nasib. Ya, Ibu mah masih mending deh. Saya nggak pulang-pulang bantuin. jangan pernah Anda keluar dari koridor di tengah-tengah. Bisa saja ya, itu yang harus Anda lihat, kebenaran yang disampaikan konseli berdasarkan kacamata normatif, berdasarkan kacamata agama, berdasarkan kacamata nilai-nilai sosial, berdasarkan kacamata yang umumnya, apakah itu undang-undang dan semuanya. Ya, itu yang Anda harus pegang sebagai konselor. Misalnya ya itu tadi ya terus misalnya begini, saya tidak diperhatikan, ya udah setiap dia datang saya marah-marah aja, saya mulut aja, saya ini aja karena saking kesalnya saya gitu kan. Nah itu kita kembali ke kacamata normatif. Seorang istri, seorang suami ketika dia pulang kemudian dicemburuti, menurut ibu nyaman nggak dia ya? Balikin. Nah konfrontasi ini yang sebenarnya saudara teknik penyadaran. Oh, berkaca lagi. Ya, Kita kasih cermin. Si konselinya itu Iya, yang maksudnya disebut kasih oleh cerminan. Rogers cermin pemantul. Betul. Oh iya. Kalau bahasa kita ngasih cermin ke dia gitu. Kira-kira lu kalau misalnya jadi dia gimana gitu. Marah. Marah.
kadang-kadang ada suami juga kan yang nggak suka kayak dibawelin terus gitu. Iya, artinya siapa juga yang mau orang pulang kerja dibawelin Gitu kan kita nggak bisa ngelihat. Nah, itu yang saya bilang, Anda konfrontasi ini Anda berada di tengah-tengah, jangan terjebak dengan ceritanya si konseli ya. Jangan terjebak dengan ceritanya konseli. Nah, kalau Anda selalu berada di tengah-tengah, akan banyak pertanyaan Anda di konfrontasi. Penyadaran, kata kunci penyadaran ada di sini, saudara. Iya. Bunda, aku mau nanya dong Bunda. Kan tadi aku rencananya pengen nanya sikapnya mulai berubah ini memang dari awal pernikahan atau mungkin Ya nggak apa-apa. itu masuknya ke kemana ya Oh, Bunda? bisa di pertanyaan terbuka. Jadi ini jangan Anda lihat step-step ya, tapi ini menyeluruh dalam satu ya. Muter gitu aja nggak apa-apa Bunda. Bisa saja konfrontasi di awal, bisa ada masalah ya. Ngacak, nggak harus berurutan. Yang berurutan penerima tetap penstrukturan. Penstrukturan doang yang penting mah. Oke, udah ya. Nih, ini penyadaran di sini ya. Tapi tentu nggak mungkin. Ini Anda di sini sebenarnya memang di sini banyak penggalian di sini saudara. Kalau di sini banyak Iya. penggalian. Nah, mungkin Anda belum menggali, Anda sudah konfrontasi konseling. Iya benar. Ya, ini menggali dulu Anda nih. Setelah Anda punya cukup data yang banyak, kemudian sudah masuk kepada proses penyadaran, nah baru Anda ke sini. Di tengah-tengah Tadi berarti. awal Ibu mengatakan Ibu sangat mencintai, tapi sekarang Ibu mengatakan bahwa Ibu sudah merasa benci dengan suami Ibu. Bagaimana nanti kehidupan rumah tangga Ibu nanti ke depan? Nah, itu kan diampungkan ke depan kan? Oke. Jeng. Ya, proses penyadaran ya kan? Ini keruntutan itu ketika Anda ini sebuah keterampilan, saudara. Keruntutan itu bagaimana perpanjangan Anda ya? Dan di situ kan ada kan? Saya kira ini nggak perlu saya jelaskan. Mengajak konseli berpikir. Mengajak konseli berpikir, banyak itu seseorang yang sudah menjadi irasional, dia terjebak dengan cara pikirnya yang irasional tadi. Nggak bisa dirubah, saudara. Iya, paham Bu. Susah buat dikasih masukan. Nah, disitulah bagaimana mengajak konseli berpikir. Gali, dia di awal kan, makanya ini di belakang. Di awal kan dia udah banyak cerita tentang dirinya. Munculkan potensi-potensi positif supaya dia keluar dari irasionalnya itu. Oke. Misalnya gini, enggak, yang jelas saya tidak akan menikah lagi. Misalnya karena habis kecewa dengan Ya, satu suami gagal di karena pernah pernikahan. suami gagal, pernah punya pacar gagal, saya lebih baik akan menjadi wanita sendiri seumur hidup saya. Independent woman. Karena semua laki-laki itu jahat misalnya. Iya. Kecuali bapak saya. Durhaka Tapi kan ya nyebut bapak di jahat. awal kita kan sudah menggali. Di awal kita sudah menggali kan. Ibu Ibu Lintang di samping teman yang pernah mengecewakan ibu pernah nggak atau pernah nggak punya teman-teman yang juga teman laki-laki yang tidak sama dengan laki-laki yang seperti ini? Oh iya, dia sangat baik, begini-begini, bla bla bla, dia ceritakan. Dia pokoknya cerita. Ibu Lintang punya saudara laki-laki seperti apa seorang laki-lakinya? Oh begini-begini. Ibu Lintang punya sahabat laki-laki, ya saya punya sahabat laki-laki yang begini-begini yang baik pada saya seperti ini, kan? Nah, di sini kita mengajak konseli berpikir. Ya. Oke. Bagaimana kalau seandainya Ibu Lintang tadi cerita bahwa Ibu Lintang punya teman Rifki yang sangat baik dengan Bu Lintang. Nah, misalnya. Dan sekarang sepertinya Rifki juga belum punya pacar. Bagaimana kalau seandainya mencoba untuk dekat dengan Rifki? Nah, itu satu potensi positif. Yang kedua potensi positifnya Nyuruh selingkuh dong. Tadi Bu Lintang banyak organisasi ya, banyak teman-teman organisasi yang punya tujuan. Kenapa ini tidak dicoba untuk mulai untuk memilih salah satu teman organisasi yang menurut Bu Lintang itu orangnya baik? Nah, itu satu potensi positif. Bu Lintang pernah punya reuni, pernah berteman-teman dengan reuni kan, ya sama reuni. Dan itu ada sahabat-sahabat reuni yang juga belum menikah. Kenapa ini tidak dicoba? Kemudian enggak, saya tidak suka karena semua laki-laki itu jahat. Nina bilang kan,
Tadi bukankah Bu Lintang mengatakan teman Bu Lintang yang Rudin itu dia selalu menolong Bu Lintang. Apakah semua laki-laki itu jahat? Masuk konfrontasi. Oh, bolak-balik Iya, gitu ya. terus diulik ini mah. Iya. Benar, Bu. Enggak, saya ada. Saya panggil suami ibu ya. Panggil aja. Oke, udah ya. Oke, paham, paham. Nah, baik. Pemberian informasi ini banyak ya berbagai hal yang memang mungkin kita si konseling perlu bacakah, kita tahu trik-trik apa gitu kan. Ibu coba baca deh tentang seks. Seks itu bagus untuk menyembuhkan diri. Bisa dalam bentuk referensi buku, bisa dalam bentuk ya apalagi dunia IT sekarang kan, dunia IT yang sudah luar biasa sekarang kan. Kalau kita ngasih saran ke konseling gitu kayak misalnya coba deh nanti setelah pulang ibu coba ajak suami benar-benar berdua aja gitu. Ini nanti ini kalau ini dalam bentuk referensi ya, referensi. Iya. Ya. Ah, ya. Kalau ini nanti yang bilang ini perumusan tujuan ini nanti ya. Oh. Pengen hubungannya Kalau tuh informasi gimana? hal-hal yang sifatnya umum ya, Iya. umum, buku, apakah itu Kegiatan ada atau lain-lain. Nah sekarang pemberian nasihat. Pemberian nasihat itu adalah hal-hal yang memang perlu kita nasihati, tapi tidak dominan pemberian nasihat, Jadi nggak menggurui ibu si konseling. tidak menggurui. Contohnya, Bu? Misalnya yang Seperti A'agim. Aduh, Al-Quran surat Al-Baqarah. Bukan sedikit tapi bermakna gitu loh. Oh, ya. Jadi kayak sepatah dua patah tapi bikin aku mikir. Nah itu. Cerai, Bu. Bikin saya pulang-pulang tuh jadi galau. Bukannya tenang aja malah galau. Pak iya ya. Jangan sadar praktekkan kayak guru BK dari sekolah gitu loh. Iya, Bu, aduh. Masuk kanan keluar kiri terus aja. Sedikit tapi bermakna. Kalau ibu cerai, nggak bisa pikiran ibu. Ya. Nasihat saya ya udahlah. Nah, Selingkuh. misalnya ini terakhir nih karena pemberian nasihat yang bermakna nih buat si ibu ini. Ayo, Ya. apa? Coba cari pemberian nasihat itu yang bermakna itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja, oke? Jangan Dari cerai lah, disampaikan. saya galau nanti pulang-pulang. Oke, coba ya, Bu ya. Ya, coba bermakna sedikit. Jadi ibu harus begini dengan suami. Nanti ketika suami begini, oh jangan begitu. Suami pulang kerja itu ibu yang rapi. Sedikit tapi Biar suami bermakna. baik. Oke, kita coba ya. Oke, kamera sudah siap? Cut, rolling. Action. Nah, Oke. Dari ini di akhir nggak sih, Bu? ya, nasihat pasti di akhir dong. Oke, itu pembukaannya. Apa-apa udah nasihat. Pembukaannya tuh kayak oke baik Ibu. Oke, baik. Setelah saya dengar Oke. memang. Oke, baik. Setelah apa yang saya amati dan dari cerita yang Ibu sudah sampaikan, ada sudah diskusi ya, dan kita sudah melakukan kami diskusikan, sudah kita diskusikan. sudah kita diskusikan. Ada beberapa masukan gitu kali ya, Bu ya? Nggak usah bermasukkan. Ada Memang nasihat. sebaiknya Oh, langsung aja. Langsung. Oke, memang sebaiknya kalau saya gitu, masa gitu kan, Bu? jangan kalau saya. Itu Enggak, maksudnya kalau menurut saya gitu. Enggak, boleh enggak, Bu? Enggak. Enggak. Jangan kalau saya. Oke. Bahasanya gimana, Bu? Aku Tapi deg-deg. sedikit tapi bermakna tadi kan. Iya. Oke. Saran saya. Saran saya apa ya? Ibu, jangan saran saya, nggak usah kata saran saya. Langsung aja. Ibu ada baiknya. Ada baiknya Ibu. Apa coba ada baiknya coba. Oke, langsung aja ada baiknya. Oke, daripada cerita yang tadi Ibu sampaikan, ada baiknya Ibu tetap berusaha menjalin komunikasi. Coba mencari apa yang sebenarnya suami Ibu sukai, atau mungkin mengulik beberapa setelah komunikasi itu. Misalnya Ibu ajak, oh iya, ternyata bapaknya suka kopi gitu. Ibu ajak ke warung kopi berdua untuk merasakan flashback mungkin yang dimana Apakah itu nasihat yang bermakna? tidak. Saya bingung. Saya kalau jadi istri yang balas saya keluar.
point tapi bermakna gimana ya? Oke, menurut saya ibu pertahankan. Coba ini. Coba. Panjang juga sih sebenarnya. Memang setiap pernikahan itu kan pasti ada gitu apa yang kita temukan. Yang tadinya pas sebelum nikah tuh kita tahunya ini, tapi pas pernikahan ternyata orang ibu ini ada hal yang kaget gitu, kita baru tahu gitu. Tapi bagaimana seorang atau sepasang suami istri itu menyikapi kekurangan yang ada di pasangan masing-masing dan saling mengerti. Kalau memang masalah yang ibu hadapi itu menurut ibu itu sangat meresahkan, coba ulangi kegiatan yang pada saat ibu pacaran, ibu menikah, pendekatan itu ibu lakukan lagi ketika saat ini gitu, mengulangi pendekatan kepada suami ibu dan saling memulai untuk mencintai lagi. Akhirnya bersama bahagia. Ibu Lintang, sebuah pernikahan itu untuk membangun komunikasi, untuk membangun chemistry sebuah pernikahan itu setiap pasangan butuh waktu. Bu Lintang bisa 5 tahun, ada orang lain 10 tahun Bu Lintang. Oke, semoga Bu Lintang hanya cukup 5 tahun saja. Nah, udah Gitu. Chemistry berarti Ibu cerai. jangan dulu, anak saya masih Bukan, itu kan kecil. baru. Nah, Anak saya masih jadi kecil. pembebasan itu sebenarnya sudah perumusan tujuan ya. Ya. Kalau tujuannya mempertahankan. Ya, perumusan. Perumusan tujuan itu apa? Perumusan tujuan Perumusan tujuan itu apa? apa Ki? Perumusan tujuan ayo. Langkah-langkah apa yang harus Dilakukan. Oh, yang oleh tadi. konseling setelah layanan konseling. Oh, yang tadi aku sampaikan Tapi itu. langkah-langkah itu bukan dari konselor, tapi dari konseling. Itu pertama. Kedua, harus konkret, harus jelas, ya. Dan langkah-langkah itu harus sesuai dengan kemampuan si konselingnya. Contohnya, Bu? Oke, sekarang sudah ya, anggap sudah membahas. Ya, kita sudah membahas. Nah, setelah proses konseling ini, apa yang akan Ibu Lintang lakukan dalam membangun komunikasi Bu Lintang dengan suami? Pertama apa? Saya akan lebih aktif mengajak suami keluar untuk olahraga. Sabtu Minggu bersama. Pertama itu kan, saya lebih aktif mengajak suami olahraga. Bagaimana caranya? Makanya konkret, jelas. Oh ya, harus beneran biar aku. Bagaimana caranya? Saya naik motor, suami saya lari. Bagaimana caranya? Kapan waktunya? Di mana? Oke. Ya, pertama. Kedua apa lagi? Saya akan menyambut suami saya ketika pulang kerja. Seperti apa Ibu menyambutnya? Sudah mandi, masakan siap. Wangi. Enggak nyerocos panjang. Memberikan senyum lebar. Iya. Kalau perlu dengan teknik kursi kosong. Sebenarnya teknik kursi kosong itu di teknik khusus ya saudara. Tapi nggak apa-apa di keterampilan konseling ini Anda terapkan karena terkait. Kalau perlu dengan teknik kursi kosong. Misalnya begini, kalau selama ini teknik kursi kosong itu adalah bagaimana si konseli bermain peranan atau mencoba untuk mempraktekkan perubahannya, Oh iya. ya, atau sikap-sikap yang akan dia Yang lakukan. rencananya Oke, itu teknik kursi kosong. Oh, iya, paham. Anggap di sini suaminya gitu ya. Nah, sekarang bisa aja misalnya gini. Misalnya kalau teknik kursi kosong itu kan saya sangat selama ini bagaimana cara berkomunikasi ibu dengan suami? Coba anggap ini suami ibu. Nah, nggak apa-apa konselingnya Anggap saya suami. konselornya berdiri misalnya seperti itu, nggak apa-apa. Konselornya berdiri konselornya. Berdiri. Enggak. Nah, langsung. Nah, sekarang coba silakan Ibu Lintang coba cara nggak usah kursi kosong, nggak perlu ada orang. Anggap di sini ada suami ibu. Iya. Dan ibu sekarang mencoba untuk melakukan komunikasi dengan suami ibu ketika makan. Bagaimana caranya? Silakan. Selama ini seperti apa? Mas capek kerjanya. Udah makan. Mas capek kerjanya. Atau boleh saja Gimana misalnya hari kursi ini? kosong ini jawab. Nah, oke.
Atau konselornya pura-pura juga boleh. Konselornya pura-pura juga boleh. Duduk aku. Duduk, Iya. duduk ya. Suami. Kalau kursi kosong kan memang dia hanya bercerita. Ini kan ada sebuah komunikasi ya. Iya, gambaran jelas. Oke, saya suaminya. Mas gimana di kantor? Biasa aja. Hari ini capek mas. Biasa aja. Nah, ini mundur Bu Lintang. Tadi kan Bu Lintang, cara Bu Lintang mengajak dengan menatap. Nah, itu diperbaiki terus ya, teknik kurso kosong itu. Kan Cara Bu kelihatan. Lintang menatap suami Ibu Lintang itu apakah itu sudah memenuhi harapan seorang suami atau bagaimana? Misalnya gitu. gitu. Oke, berarti dari semua sikapnya harus diperbaiki. Iya, semua ini diperbaiki pelan-pelan. Ya, itu yang teknik gitu. kursi kosong sampai Mulai dia dari pas, awal. sampai dia pas masuk chemistry-nya dengan suaminya. Gitu. Sampai suaminya merespon positif. Nah, Iya. itu yang teknik kursi kosong. Mau saya contohin, Bu? Oke, itu yang disebut dengan perumusan tujuan ya. Itu pertama, cara komunikasi. Kedua tadi mengajak jalan-jalan. Ketiga apa? Ketiga apa lagi? Lebih banyak menghadirkan anak saya dalam komunikasi saya dan suami. Nah, bagaimana itu menghadirkannya? Nah, Iya ya. jelas. Oh, kalau misalnya jawabannya kayak gitu gimana, Bu? Oh iya ya. Ya nggak apa-apa kita memberi saran. nggak Oh, apa-apa. gitu. Kalau dia lupa, kalau dia, saya bingung. Kita beri saran boleh aja. Kalau misalnya gitu kali ya. ya. Iya, iya. Kayak ke kegiatan anak tuh menghadirkan Iya. suami gitu buat ikut. Mungkin anaknya yang ngasih makan gitu. Ada anaknya yang papa gimana gitu. Iya, boleh tuh tanya kan biasanya mama kan gitu. Tanya tuh ayahnya mama apa tadi gitu kan. Iya enggak sih? Saya soalnya korban. bilang ayah kita jalan-jalan. Oke, udah 3 kan? Iya, Baik, iya, masuk kepada kesimpulan ya. Jadi sebelum masuk ke perumusan tujuan harus simpulkan dulu. Perumusan tujuan harus simpulkan dulu. Jadi dari apa yang disampaikan konsili, apa tadi langkah-langkahnya baik. Konsili menyimpulkan kalau memang ada yang kurang dari konsili, konselor melengkapi. Oke, Pak Caca. Tadi langkah-langkahnya tuh. Ih lupa. Itu ngajak ke kafe Oh, lebih sering mengajak suami saya kegiatan di luar bersama. Bagaimana caranya, dengan apa? Dengan apa caranya? Mungkin yang dekat-dekat dulu seperti jogging bersama di sekitar komplek bareng anak saya juga. Yang kedua tuh lebih baik lagi bersikap ketika suami pulang kerja. Lebih menyambut lagi dengan hangat gitu tiap kali dia pulang kerja capek. Yang ketiga, saya bakal lebih banyak menghadirkan anak saya di, Dalam komunikasi atau hubungan saya dengan suami. Oke, udah Dan ya. 3 tuh punya hitam. Oke, punya kalau menurut konselornya Anda masih kurang, perlu tambahkan, nggak apa-apa. Kemudian terakhir perjanjian kontrak. Oke, Ibu, insya Allah semua yang Ibu lakukan, semua upaya Ibu berhasil, sukses, dan ke depan Ibu akan mewujudkan keluarga yang harmonis. Nah, kira-kira kapan nih kita akan ketemu lagi? Dan kapan Ibu akan bayar? Untuk melanjutkan proses konseling Itu kita penting. dan untuk mengevaluasi apa upaya yang sudah Ibu lakukan itu berhasil atau belum. Ya, itu peneguhan kontrak ya. Ya Bu, 2 minggu lagi Bu, saya akan coba melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi, misalnya gitu kan. Nah, masuk kepada peneguhan hasrat. Oke, saya yakin Ibu bisa ya. Insya Allah Ibu bisa. Saya yakin Ibu bisa ya. Kalau nggak bisa cerai aja. Terakhir kesimpulan ya, insya Allah alhamdulillah hari ini proses konseling kita sudah selesai dan berjalan lancar. Saya senang Ibu bisa mengungkapkan dan saya senang juga saya sudah bisa membantu. Oke Ibu, selamat ya, semoga sukses dan 2 minggu lagi kita akan ketemu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Duit. Salam tempe. Salam tempe. Udah cukup ya. Itu sekalian contoh buat praktek minggu depan. Saya kayak ini bisa selesai hari ini kan praktek, berarti minggu depan langsung praktek. Wow. Nah, nanti tempatnya saya akan sampaikan. Saya akan lurus dulu ke lab dulu. Tempatnya kira-kira di mana? Mau di sini
Ini di sini nggak mungkin saudara, di sini nggak mungkin. Apa di lab kita atau di micro teaching? Kalau memang jam persis, jadi tapi nggak mungkin juga ya saudara ya. Kalau jam ini persis menggunakan lab, micro teaching persis adalah jam DK untuk DK, kita bisa menggunakan micro teaching. Tapi minggu depan Anda sudah mulai 2 kelompok, pagi dan siang. Ada kelompok pagi, ada kelompok siang, Anda dibagi 2. Karena nggak mungkin hanya selama 3 SKS itu selesai tuntas sampai akhir semester proses konseling Anda. Pasti sebagian ada, tetapnya sebagian ada di lab. Tinggal ada ganti-gantian nanti. Pasangannya, jadi Anda bagi sekarang, mulai dari sekarang. Bebas Bu. Bagi pasangan, ya bebas, terserah aja. Pasangannya konselor dan konseli, nanti akan bergantian. Tampilnya dari 1 sampai 6, jadi langsung di lotre ya, penampilan pertama, penampilan kedua, penampilan ketiga. Langsung di lotre dan langsung dibagi kelompok pagi atau kelompok siang. Terserah, ada yang mau Bu, saya mau gantian Bu, kadang hari ini pagi, minggu depan sore, ya silakan saja. Ya, semuanya saya kembalikan kepada kalian. Oke, sudah? Silakan dibagi kelompok. Nggak ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah jelas sampai Ini kita ganti-gantian jadi konselor itu buat masalahnya itu masalah pribadi atau Masalah pribadi. Tadi kan masalah uji coba. Kan Anda nanti, saudara, saya berharap makanya saya katakan keterampilan konseling ini sekaligus membuka diri Anda untuk berubah juga, ya, membuka mata Anda untuk berubah. Konseling. Nah, walaupun saya temukan, walaupun biasanya saudara setelah keterampilan konseling ini banyak perubahan dan daripada diri Anda, ya. Tapi walaupun banyak saya temukan itu tidak signifikan. tidak signifikan maksudnya. Ya percuma. Keterampilan konselingnya percuma. Oke, banyak juga. Tapi banyak saudara, banyak yang berubah setelah keterampilan konseling. Ya. Ariana Grande. Oke, baik ya. Minggu depan kita mulai ya untuk praktek pagi sore. Dibagi langsung terserah kalian mau giliran atau mau tetap kelompoknya silakan. Saya kembalikan pada kalian semua. Oke. Silakan dibagi hari ini. Oh ini banyak loh. Anjir. Ada 28 orang. Dibagi per sesi kan 14 6 kelompok. 14 bagi 14 kok 6. 7 ini. Mereka gimana? Nantinya